Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik kali ini adalah menyorot Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Baca Pres tahun 2024. Sebelum masuk pada topik bahasan, mohon agar video ini tonton sampai tuntas dan tanpa skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, tidak bisa dipungkiri sejak tahun 2021 sampai saat ini, dalam pantauan survei-survei politik dan ekonomi, ketiga nama ini selalu berada pada tiga besar teratas dari sekian banyak nama baca pres. Menurut data bulan Februari 2023, Ganjar Pranowo masih teratas dengan angka 36,2%, disusul oleh Prabowo Subianto 26,4% dan Anies Baswedan masih 24,6%. Tetapi pada awal April 2023, pasca gagalnya Pildun U20, terjadi pergeseran tempat antara Prabowo Subianto 30,2%, disusul Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies Baswedan masih pada angka sebelumnya yaitu 24,6%. Sepanjang tahun 2022 hingga Februari 2023, popularitas dan elektabilitas ketiga calon ini ukuran yang digunakan untuk mengukur persepsi publik masih sebatas kinerja dan kedekatan masing-masing dengan Presiden Jokowi. Belum ada isu-isu yang berarti dan berkembang yang mempengaruhi persepsi publik. Ganjar Pranowo oleh publik dipersepsi memiliki kinerja yang baik dan kepuasan publik memang mencapai 90% atas kinerjanya di Jawa Tengah. Faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi membuat Ganjar telah digadang-gadang sebagai the next president. Sedangkan publik mempersepsikan kinerja Prabowo dan Anies kurang positif karena berkaitan dengan isu-isu korupsi. Juga faktor kedekatan Prabowo dan Anies dengan Presiden Jokowi tidak sebanding dengan kedekatan Presiden dengan Ganjar Pranowo. Namun, awal April 2023 merebak isu Piala Dunia U20. Masyarakat mempersepsikan terjadi perbedaan sikap antara Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Tak lama setelah itu terjadi pertemuan ketua umum 5 partai besar pendukung pemerintah, di mana Presiden Jokowi hadir dan memberi sambutan. Publik menilai bahwa dalam pertemuan itu Presiden melakukan endorse terhadap terbentuknya koalisi besar partai antara Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Dan pada saat yang sama Presiden mengendorse Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto sebagai Capres Cawapres tahun 2024. Efeknya serta-merta
bagaikan tsunami mempengaruhi elektabilitas Ganjar Pranowo yang menurun tajam. Prabowo Subianto menaik signifikan. Anies biasa saja, masih di angka yang sama dengan sebelumnya. Pada sekitar pertengahan April 2023, yaitu 2 minggu setelah isu Piala Dunia dan dinamisnya komunikasi politik koalisi besar partai, juga kebersamaan Presiden Jokowi dan Ganjar dalam kunjungan kerja di Solo dan Boyolali tampak akrab seperti di waktu-waktu sebelumnya. Pergeseran persepsi dukungan publik terhadap Prabowo dan Ganjar kembali berubah secara signifikan. Menurut survei SMRC, elektabilitas Ganjar Pranowo naik kembali menjadi 30,4%, dan kenaikan itu trennya luas, serta Ganjar Pranowo resmi dicalonkan oleh PDIP. Sedangkan Prabowo turun ke angka 30,2%, yang menurut SMRC tren Prabowo untuk naik sangat terbatas dan sempit. Anies masih pada posisi yang sama. Ganjar Pranowo saat ini sudah kembali memuncaki survei elektabilitas dan popularitas ke angka 30,4%. Ganjar tidak melakukan manuver politik, tetap bekerja seperti biasa, menemani Presiden Jokowi pada setiap kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mempersiapkan ratusan bus untuk mudik bagi warga Jawa Tengah yang ada di Pulau Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung. Kegiatan membantu masyarakat pemudik ini sudah dilakukan rutin sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tampaknya Ganjar Pranowo akan terus mengalami tren peningkatan elektabilitas. Para pendukungnya dan para pendukung Jokowi yang sempat meninggalkan Ganjar kini secara perlahan kembali pada barisan pendukung. Dengan perkembangan ini, suara-suara negatif yang sempat muncul di internal PDIP mulai surut. Eksistensi Ganjar yang semakin besar di masyarakat sejalan dengan harapan masyarakat Ganjar sebagai the next presiden dipastikan PDIP dan Megawati takkan ragu lagi menetapkannya sebagai calon presiden. Bahwa hingga kini belum diumumkan semata-mata berkaitan dengan strategi PDIP dan Megawati untuk memecah kekuatan politik dari partai koalisi besar dan membuat bingung koalisi perubahan. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Besar Gerindra, pemenang suara elektoral nomor 2 setelah PDIP dan memiliki kursi parlemen nomor 3 setelah Golkar. Sesuai amanat Partai Gerindra, Prabowo telah digadang-gadang jadi capres untuk ketiga kalinya. Prabowo yang telah berkoalisi dengan PKB telah memenuhi ambang batas untuk mencalonkannya. Namun hingga kini Prabowo belum percaya diri karena elektabilitasnya hanya mentok di 30,2% saja.
Prabowo membutuhkan cawapres yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Belum ditemukan pada Muhaimin Iskandar dari PKB. Prabowo dan Gerindra mencoba melebarkan sayap ke koalisi besar partai. Tapi di sana pun belum ditemukan figur cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Dalam hal kinerja, Prabowo tidak moncer prestasinya, jadi tidak bisa diharapkan sebagai faktor pendongkrak elektabilitasnya. Pada akhirnya, Prabowo kemungkinan akan tetap menjadi capres ketiga kalinya, namun berhenti di situ dan tak sampai pada jabatan presiden. Anies Baswedan, bila disoroti secara mendalam, sangat parah posisinya dalam politik pilpres. Sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022. Sudah berkampanye ke berbagai wilayah dan kota di Indonesia. Namun elektabilitasnya mentok pada 24 sampai 25% saja. Paling rendah di antara baca pres yang ada. Ini disebabkan oleh brandingnya sebagai pengusung politik identitas sekaligus antitesis Presiden Jokowi. Karena itu, basis pendukungnya sempit dan terbatas. Faktor lain menambah parah keinginannya sebagai baca pres, ialah Anies sedang dibayang-bayangi kasus hukum. Anies sudah diduga dan disangka terlibat dalam berbagai kasus korupsi pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI dan Menteri Pendidikan. Dan juga faktor penting yang membayangi Anies tidak memungkinkan ke taraf pencapresan adalah dukungan partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang diharapkan membentuk koalisi perubahan belum bulat sepakat. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih berlomba agar dipilih sebagai cawapres untuk mendampingi Anies sebagai capres. Faktor lain yang juga parah bagi Anies untuk mendongkrak elektabilitasnya adalah rekam jejak kinerjanya. Saat sebagai Menteri Pendidikan, Gubernur DKI, Anies tidak menuai prestasi apapun. Justru pada jabatannya melahirkan banyak masalah. Dugaan korupsi pada setiap jabatannya selalu berkembang di masyarakat hingga saat ini. Semua faktor itu, menurut beberapa pengamat, sulit bagi Anies sampai pada pencapresan. Saudara, opini kebangsaan yang kita tarik dari opini di atas ialah pemilu Pilpres tahun 2024 bila mana semua situasi dan kondisi kondusif dan stabilitas politik terjamin, maka pasangan capres-cawapres akan muncul dari kubu Ganjar, kubu Prabowo, kubu Anies. Kalau Anies terjerat kasus hukum, maka pasangan capres-cawapres hanya muncul dari kubu Ganjar dan kubu Prabowo. Harapan kita sebagai masyarakat bangsa, Pilpres berjalan demokratis, kegembiraan, dan memperkuat kesatuan bangsa. Saudara, demikianlah opini kebangsaan dengan topik menyorot Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Baca Pres tahun 2024. Kembali
kami mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share, dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasi dari Anda agar kami tetap dapat memproduksi video-video dan mengirimkannya kepada Anda. Terima kasih.